Bangun pagi langsung mandi. Mandi di kolam pasti berbayar. Saya Muhammad Afandi siap untuk ikuti audisi aksi Indosiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dewan juri yang terhormat dan seluruh sahabat aksi dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata dan ucap yang paling pantas untuk kita lantunkan melainkan memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman kita. Salat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita di dalam kehidupan ini yang membimbing kita meniti jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan di dunia hingga di akhirat, yaitu beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu sifat yang sangat amat mulia di dalam Islam, yang dengannya Allah akan mengganjar kita dengan pahala yang tidak terbatas. Sifat itu adalah sabar. Sabar itu secara makna berarti menahan. Menahan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Seorang ulama bernama Syekh Abid Dunya mengatakan di dalam kitabnya As-Sabru wa Thawab Alaih, bahwasanya beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah bersabda, as-sabru thalathatun. Sabar itu ada 3. As-sabru alal musibah, was-sabru ala ta'ah, was-sabru anil ma'siyah. Yang pertama adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar di dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sabar ini secara sekilas terlihat simpel, terlihat gampang dan mudah. Akan tetapi manakala kita ditimpa, diuji, disitulah kita akan benar-benar memahami apa itu sabar. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar di dalam menghadapi musibah. Setiap orang tentu, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun gelarnya, laki-laki ataupun perempuan, selama dia terlahir di dunia ini, dia berada hidup di dalam dunia, maka dia pasti akan diberikan ujian dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda ujian orang masing-masing, tergantung kesanggupannya. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pasangannya, dan sebagainya. Akan tetapi sikap yang paling utama untuk kita ambil menyikapi masalah tersebut adalah sabar. Maka hendaklah kita menyikapinya dengan sifat sabar tersebut. Sabar itu disebutkan bahwasanya sabar itu pahit awalnya, tetapi akhirnya akan berbuah manis melebihi manisnya madu. Kemudian yang kedua, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran ini menuntut kita bagaimana kita terus istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya baik yang wajib ataupun yang sunnah. Terkadang kita diuji dengan rasa malas, diuji dengan rasa bosan, diuji dengan rasa yang tidak
pengen bercapek-capek di dalam ibadah. Tetapi orang yang bersabar, dia terus istiqamah, terus rutin melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan sunnahkan bagi dirinya. Dia mengetahui bahwasanya kesabaran yang dia miliki akan mengantarkan kepada derajat kemuliaan dengan terus dia istiqamah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Sahabat Al yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diuji dengan hawa nafsunya, digoda oleh syaitan. Maka ketika godaan-godaan itu datang, kita terpanggil untuk melaksanakan atau melakukan dosa, maka hendaknya kita menolak sekeras-kerasnya. Berat terasa oleh kita, tetapi itulah ujiannya. Kita diuji sampai di mana kesabaran kita dan keimanan kita. Apakah kita akan melakukan kemaksiatan tersebut, atau kita malah menolak dan menahan diri dari meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kita menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini erat kaitannya dengan keimanan. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah menyebutkan bahwasanya kedudukan sabar itu bagi dan keimanan ibarat kedudukan kepala bagi badan. Badan itu kalau kepalanya tidak ada, maka badan itu mati. Sama halnya ketika orang yang mengaku beriman, tetapi dia tidak punya kesabaran, maka dia bisa disebutkan tidak memiliki keimanan. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan dengan tegas bahwasanya, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Artinya, korelasi antara iman dan sabar itu sangat erat kaitannya. Kamu akan diketahui keimanan kamu manakala kesabarannya kita diuji. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan saya telah beriman, lantas mereka tidak diuji? Tidak. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikrarkan iman, dengan kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka sebagai konsekuensi dari itu semua adalah siap-siap untuk diuji. Diuji dalam 3 hal tadi, diuji di dalam musibah, diberikan musibah kita bersabar, karena itu adalah ujian keimanan. Sekali lagi, manakala kita tidak bersabar, berarti iman kita menipis dan lemah. Diuji dengan musibah, diuji dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti di waktu malam, di waktu subuh dingin, kita diuji dengan panggilan azan. Ada yang masih terlelap dengan tidurnya, dengan selimutnya, tetapi ada orang yang sabar menjalankan perintah Allah, dia bangun bergegas menuju tempat wudu, mengambil wudu dan melawan rasa kantuknya menuju masjid karena dia sadar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga diuji dengan meninggalkan kemaksiatan. Di saat zaman sekarang informasi terbuka, kita melihat banyak kemaksiatan di mana-mana, kita senantiasa bersabar untuk tidak ikut-ikutan karena kita menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasi kita dan di saat itu iman kita sedang diuji. Sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa iman itu berkaitan erat dengan kesabaran. Kita akan diketahui keimanan kita manakala diuji dengan hal-hal yang tadi. Kalau kita sabar, tandanya alamat bahwa iman kita kuat, iman kita baik. Sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan semoga yang terpenting kita semua dianugerahi sifat sabar. Terakhir,
Penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ketahuilah bahwa sabar itu adalah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada batas, tiada hisab. Artinya, manakala kita bersabar, pahala kita terus mengalir tanpa hitungan. Demikianlah keutamaan bagi orang yang bersabar. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.